Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang reverse logistik atau closing the loop. Sebelumnya, perkenalkan saya Septo Afrido dan bersama teman-teman saya ada Wandi, Sutovo, dan Irfan Sanjaya. Langsung saja kita memasuki materi yang utama. Yang pertama, apa itu reverse logistik atau closing the loop? Reverse logistik adalah proses pergerakan barang atau produk dari konsumen kembali ke produsen atau distributor. Hal ini melibatkan berbagai macam aktivitas seperti pengembalian produk, daur ulang, perbaikan, ataupun pembongkaran. Adapun definisi dari close the loop adalah istilah yang menggambarkan konsep di mana siklus hidup atau produk diselesaikan secara penuh. Setelah digunakan, produk atau kemasannya dikembalikan ke sistem untuk diolah ataupun didaur ulang, sehingga mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber lainnya. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, profil usaha Indomaret yaitu Indomaret jenisnya perseroan terbatas industri minimarket dan waktu itu didirikan pada tanggal 20 Juni tahun 1988. Kantor pusatnya berada di Jakarta. Cabangnya sekarang udah 2000 22.406 22.414. Terus cabangnya udah mencapai 22.414 dan wilayah operasi yaitu berada di Indonesia tanpa terkecuali itu Sumatera, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat. Dan di daerah sana belum terdapat Indomaret. Dan tokoh kuncinya Sinarmas Jonathan. Pendapatannya itu 15,86 triliun dari hasil dari 2020. Laba bersihnya itu 318,8 miliar dan pemiliknya Salim Group. Jumlah karyawan di tahun 2020 yaitu 170.000. Induknya itu PT Indorutil Makmur Internasional Tbk. Untuk hasil lebih lengkapnya bisa dibaca di situs website indomaret.com. Berikut ada beberapa praktik reverse logistik yang mungkin telah dilakukan oleh Indomaret, yaitu satu program pengembalian botol plastik. Pengembalian botol plastik itu kerjasama dengan pihak dengan bank sampah, insentif bagi konsumen, transformasi informasi. Dan cara pengolahan sampah organik itu dari Kompas, kerjasama dengan petani, kerjasama dengan pihak ketiga juga, perusahaan daur ulang, organik, dan lingkungan. Baik, sebelumnya bakalan dibacakan oleh saudara saya sendiri, yaitu Wandi. Oke, selanjutnya yaitu 4. Kebijakan pengembalian produk. Produk rusak atau kadaluarsa, produk tidak sesuai, pengelolaan produk yang dikembalikan. Next. Yang pertama, sistem informasi terintegrasi, pelacakan produk, database produk, analisis data. Yang kedua yaitu aplikasi seluler, pendaftaran pengembalian, penjadwalan pengembalian, pelacakan status pengembalian. Yang ketiga, internet untuk segala, yaitu sensor, RFID, atau radio frequency identification. Yang keempat, kecerdasan buatan atau AI, prediksi pengembalian optimasi rute. Next. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat penerapan teknologi dalam reverse logistik
Yang pertama, efisiensi, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengelola proses reverse logistik. Transparansi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan limbah. Keberlanjutan, mendukung upaya penghentian dengan memaksimalkan pemanfaatan kembali produk. Kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kemudahan dalam mengembalikan produk. Tantangan, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kurangnya kesadaran konsumen. Masih banyak konsumen yang belum memahami pentingnya reverse logistik, belum terbiasa memilah sampah. Keterbatasan infrastruktur, tidak semua gerai Indomaret memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah dan produk yang dikembalikan. Biaya operasional, implementasi program reverse logistik memerlukan investasi yang cukup besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Irfan Sanjaya. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya ada pengaruh reverse logistik terhadap keberlangsungan. Satu, reverse logistik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan suatu bisnis, terutama dalam konteks ekonomi, sirkular, dan keberlangsungan lingkungan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama reverse logistik terhadap keberlangsungan. Satu, keberlanjutan lingkungan. Poinnya, pengurangan limbah, konservasi sumber daya, emisi karbon yang lebih rendah. Dua, keunggulan kompetitif. Poinnya, citra perusahaan yang positif, keunggulan bersaing, inovasi produk. Pengaruh reverse logistik terhadap keberlangsungan. Tiga, efisiensi biaya. Poinnya, pemanfaatan aset, pengurangan biaya pembuangan, peningkatan nilai produk. Empat, kepuasan pelanggan. Poinnya, layanan langganan yang lebih baik, kepercayaan pelanggan. Oke, untuk kesimpulan, reverse logistik atau closing the loop, reverse logistik di Indomaret memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada bisnis dan lingkungan. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, beberapa inisiatif telah dilakukan, namun masih banyak ruang untuk perbaikan dan peluasan. Reverse logistik bukan sekedar tren, namun merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Dengan penerapan logistik terbalik, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing bisnis. Baik, terima kasih. Mungkin dari hal tersebut, dari hal-hal yang disampaikan oleh kami, mungkin masih banyak kurang dan lebihnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Wah, bahagia. Um, Dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.